Bergabungnya Indonesia sebagai anggota penuh BRICS disambut baik oleh dunia internasional. Brazil menilai Indonesia punya masa depan yang cerah sebagai pemegang ekonomi terbesar dunia. Namun sayang, langkah ini banyak dipertanyakan lantaran Indonesia dianggap telah bergabung ke Blok Timur. Namun Prabowo Subianto dinilai mengambil terobosan tepat untuk memajukan perekonomian. Apa yang dilakukan Prabowo Subianto mendapatkan sorotan dari media asing. Penasaran ceritanya seperti apa? Simak sampai selesai. Indonesia resmi jadi anggota BRICS. Indonesia resmi menjadi salah satu anggota terbaru dari BRICS. Bergabungnya Indonesia sebagai anggota BRICS nggak serta-merta mudah dan harus melewati jalan panjang. Sebelumnya, Indonesia sendiri hanya menjadi salah satu negara mitra di forum. Negara mitra ini awalnya dipandang sebelah mata karena dianggap sebagai target pasar perluasan jaringan kerjasama. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning. Negara mitra bertujuan untuk memperluas kerjasama praktis di berbagai bidang, memajukan pengembangan kerjasama BRICS yang lebih besar dan berkualitas tinggi sekaligus mempromosikan pembangunan komunitas dengan masa depan bersama bagi umat manusia, ungkap Mao Ning. Persyaratan untuk masuk sebagai anggota BRICS juga dinilai sangat sulit. Salah satu syaratnya adalah negara tersebut harus punya potensi pertumbuhan ekonomi yang baik. Ekonomi negara tersebut sebaiknya punya karakteristik kuat menjadi raksasa penguasa ekonomi di masa depan. Gak mengherankan Malaysia mendapatkan penolakan dari India. Negara anak benua ini meminta untuk menghentikan penerimaan negara baru setelah Indonesia selama 5 tahun ke depan. India ingin negara anggota BRICS fokus pada penyempurnaan aturan. India menganggap BRICS memiliki kelemahan dalam aturan dan kebijakannya yang dinilai kurang jelas. Malaysia pun mengkritik keras Undang-Undang Amandemen Kewarganegaraan India. Pasalnya, aturan ini dinilai terlalu mengucilkan masyarakat Muslim yang ada di negeri anak benua. Peran besar Brazil. Diterimanya Indonesia sebagai anggota BRICS nggak lepas dari kontribusi Brazil. Pasalnya, negeri Samba resmi menerima Indonesia sebagai anggota penuh pertama di tahun 2025. Brazil yakin Indonesia akan memegang peranan penting di BRICS. Sebab NKRI dinilai punya kesamaan visi dalam memajukan negara-negara kawasan selatan. Indonesia berbagi dukungan dengan anggota kelompok lainnya terhadap reformasi lembaga tata kelola global dan memberikan kontribusi positif terhadap pendalaman kerjasama di negara-negara selatan. Puji Kementerian Luar Negeri Brazil. Brazil sendiri punya peranan strategis sebagai pemegang tampuk kepemimpinan BRICS di tahun 2025 ini. Namun sayangnya bergabungnya Indonesia ke BRICS menimbulkan pro kontra. Di kubu yang berseberangan, masuknya Indonesia ke BRICS dianggap langkah yang berbahaya di ranah geopolitik. Seharusnya Indonesia tidak bergabung ke BRICS yang belum jelas mekanisme dan manfaatnya. Langkah ini dinilai berbahaya secara geopolitik, ungkap Farhan Abdul Majid. Padahal Menteri Luar Negeri yakni Sugiono menjelaskan Indonesia masih menganut politik bebas aktif. Bergabung dengan BRICS berarti Indonesia tidak memihak, tetapi memperkuat posisinya sebagai jembatan antara negara maju dan berkembang, ungkap Sugiono. Masyarakat Indonesia yang pro menilai langkah bergabungnya Indonesia ke BRICS sangatlah tepat. Alasannya hal ini bisa mendorong perekonomian Indonesia menjadi lebih baik. Indonesia dikelilingi negara-negara besar yang terkenal dengan perkembangan teknologinya. Jika kita tidak bergabung dengan BRICS dalam waktu dekat, maka kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mungkin akan sulit bagi kita, ungkap Koni Rahakudini Bakri selaku profesor di Saint Petersburg State University. Hubungan Indonesia dan Brazil. Kedekatan Indonesia dan Brazil nyatanya sudah terjalin sejak masa pemerintahan Insinyur Soekarno. Tercatat hubungan harmonis kedua negara ini telah berlangsung sejak 1953. Bahkan hubungan ini terus terjalin hingga pemerintahan Prabowo Subianto. Kedekatan ini terlihat dari Lulada yang menghampiri Presiden Indonesia di KTT G20.
Bahkan Indonesia dan Brazil sempat mengadakan pertemuan terpisah di sela-sela KTT G20. Rapat ini disebut membahas kerjasama baru antara kedua negara. Hasilnya, Indonesia-Brazil berhasil menyepakati 5 nota kesepakatan dari pertemuan tersebut. Kerjasama ini mencakup berbagai bidang seperti energi terbarukan, agrikultur, dan teknologi. Hari ini kita menandatangani MOU yang mempresentasikan babak baru dari kolaborasi Indonesia-Brazil, utamanya di sektor vital seperti energi terbarukan, agrikultur, dan teknologi. Kadin Indonesia bangga menjadi bagian dari kerjasama transformatif ini, ucap Anindya Bakri. Bahkan kesepakatan ini disebut memiliki nilai keuntungan sebesar 2,65 miliar dolar AS bagi kedua negara. Selain itu, Indonesia dan Brazil sebelumnya mendapatkan kesepakatan di bidang kesehatan. Kedua negara sama-sama sepakat dengan pentingnya layanan kesehatan bagi masyarakat. Apalagi saat ini mulai banyak penyakit baru yang bertebaran di dunia. Hasilnya, kedua negara menyepakati kerjasama seperti pengadaan alat kesehatan dan pengembangan SDM kesehatan. Kesempatan itu disebut akan berlangsung dari awal 2024 hingga 2027. Kemeja batik lengan panjang dengan motif landak ini bisa kamu dapetin dengan harga yang murah. Cek linknya di bawah ini. Tanggapan media asing. Hubungan baik dari Indonesia dan Brazil sampai mendapatkan sorotan dari berbagai media. Al Jazeera membuat laporan khusus dari relasi kedua negara. Media ini mengulas tentang peran besar dari Brazil saat Indonesia diterima sebagai anggota penuh BRICS. Pasalnya, negeri Samba memegang tongkat ketua forum tersebut untuk tahun 2025. Alhasil, Al Jazeera menyebut masuknya Indonesia sebagai anggota penuh nggak lepas dari lobi yang dilakukan Brazil. Indonesia secara resmi bergabung dengan kelompok BRICS, sebuah blok ekonomi berkembang. Brazil dinilai memiliki andil besar bagi diterimanya Indonesia, tulis Al Jazeera. Selain itu, media Timur Tengah juga menyoroti keinginan Brazil yang ingin Indonesia dapat memberikan kinerja yang positif. Kementerian Luar Negeri Brazil mengharapkan kontribusi positif dari negara dengan penduduk terbanyak di Asia Tenggara tersebut terhadap kerjasama di kawasan selatan, tulis Al Jazeera. Selain itu, media lokal Brazil yakni Radio Agência juga memberikan tanggapan positif terhadap masuknya Indonesia ke dalam BRICS. Selamat, Indonesia menjadi negara pertama yang bergabung dengan kelompok BRICS di bawah kepresidenan Brazil di tahun 2025. Tulis laporan Radio Agência. Media lokal negeri Samba lainnya yakni IBC menyebut Brazil mendapatkan keuntungan besar dari Indonesia. Pasalnya, keputusan mereka dinilai mempererat hubungan kerjasama dengan Nusantara. Negara kita beruntung karena Indonesia merupakan negara yang memiliki salah satu populasi dan perekonomian terbesar di Asia. Bunyi berita Dati IBC. Jadi begitulah cerita Indonesia yang resmi menjadi anggota BRICS. Gimana menurutmu? Apakah ada komentar tentang cerita tadi?